Tapi pun ya pun maaf harus menyambung baterai karena baterainya sudah berkurang. Para Romo dan teman-teman penyelenggara, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait hal-hal teknis yang berkaitan dengan penyuluh agama Katolik non-PNS untuk periode 2022 sampai dengan 2024 yang tentunya rekrutmen dan hal-hal lain telah selesai, sehingga kami membantu kami juga membantu penyuluh nanti yang menjalankan tugas di tahun depan begitu. Hal-hal teknis apa yang tentunya perlu kita ketahui begitu. Maka saya akan tampilkan yang akan kami sampaikan pada saat ini. Baik para Romo dan teman-teman yang saya hormati, keputusan Dirjen Bimas Katolik Republik Indonesia nomor 94 tahun 2001 tentang petunjuk teknis, ya, juknis pengelolaan penyuluh agama Katolik non pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Dalam keputusan ini banyak hal yang disampaikan, tetapi yang akan kami sampaikan nanti tidak banyak, hanya kurang lebih di sini ada 5 apa 6 halaman begitu, agar kita semua juga memahami, dan tentunya nanti harapan kami penyuluh juga akan sangat memahami. Hanya untuk penyuluh nanti kita akan menjelaskan di waktu-waktu yang akan datang begitu. Pasal 1 tentang pengertian penyuluh agama Katolik non-PNS, yang selanjutnya disingkat memang penyuluh agama Katolik non-PNS, adalah seorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penyuluhan keagamaan dan pembangunan kepada masyarakat Katolik melalui bahasa agama. Kemudian bimbingan atau penyuluhan agama adalah suatu proses pembentukan pemahaman dan pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi, dan advokasi baik secara lisan, tulisan, dan praktek dalam rangka pengembangan wawasan, sikap, keluar. Maaf ada gangguan. Mas Hiro, ini malah yang muncul ini Mas Hiro. Minta tolong Mas Hiro. Mau menampilkan tadi itu mana? Itu langsung klik. Oh gitu ya, langsung ya. Kan? Ulangi.
Bimbingan atau penyuluhan agama adalah suatu proses pembentukan pemahaman dan pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi, dan advokasi, baik secara lisan, tulisan, dan praktik dalam rangka pengembangan wawasan, sikap, dan perilaku kelompok masyarakat sasaran, agar mereka mengetahui, termotivasi, dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar, sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama. Kemudian pengertian wilayah sasaran. Wilayah sasaran adalah wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab penyuluh agama Katolik non-PNS. Nah, wilayah sasaran itu terbagi dalam 3, yakni di kota, di kabupaten, atau antar kota, antar kabupaten. Itu wilayah sasaran, yang tentunya nanti dalam tugas yang mana kami nanti minta para Romo juga memberikan surat tugas kepada penyuluh yang tahun depan bekerja itu. Di sana juga harus mencantumkan wilayah sasarannya. Tentunya yang di kota hanya Bandar Lampung sama Metro, selebihnya kabupaten. Nomor 4, kelompok sasaran adalah kelompok binaan yang terdiri kumpulan orang-orang yang berada di sasaran atau berada di luar wilayah sasaran yang menjadi tanggung jawab penyuluh agama Katolik non-PNS. Nah, wilayah dalam hal ini kelompok sasaran itu di sana nanti ada 3 hal: masyarakat umum, masyarakat khusus, dan juga berbasis teknologi informasi. Namun nanti untuk kelompok sasaran ini kita untuk Gereja Katolik kita hampir menyeluruh itu nanti masuk di dalam masyarakat khusus. Ada beberapa juga masyarakat umum. Yang kelima, kelompok binaan adalah sekelompok orang atau komunitas yang spesifik dalam Gereja Katolik, pemerintahan, masyarakat Katolik lainnya yang dibina oleh penyuluh agama Katolik secara kontinu dan terencana. Kita dalam Gereja Katolik punya banyak kelompok binaan. Di situ saya berikan contoh BIA, OMK, tokoh agama, katekumen anak, katekumen dewasa, dan lain-lain. Nanti akan kami berikan 1 lembar terkait dengan kelompok binaan itu, sehingga nanti tinggal melihat dari sana, para Romo nanti bisa memasukkan dalam surat tugas untuk para penyuluh yang baru nanti. Itu tentang pengertian. Kemudian berikutnya adalah masih ada 1, di pengertian masih ada 1 evaluasi. Karena nanti setiap akhir tahun harus ada evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, tetapi juga nanti meminta Romo Paroki untuk memberikan evaluasi juga secara tertulis. Nomor 6, evaluasi penilaian kinerja adalah ketentuan yang digunakan dalam rangka melakukan penilaian kinerja bagi seorang penyuluh agama Katolik non-PNS periode tahun 2022 sampai 2024 sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Berikutnya pasal 2 kita nggak akan menjelaskan, kemudian Recording pasal in 3. progress. Recording stopped. Ini ada recording kok dihilangi. Ini. Baik, Romo dan teman-teman yang saya hormati, tugas dan fungsi. Kalau tadi pengertian, sekarang tugas dan fungsi. Penyuluh agama Katolik non-PNS bertugas memberikan penyuluhan keagamaan dan pembangunan kepada masyarakat Katolik. Dalam melaksanakan tugas penyuluh agama Katolik non-PNS menyelenggarakan
Nah, di sini penyuluh agama Katolik non-PNS punya beberapa fungsi, ya. Kalau tugasnya tadi itu memberikan penyuluhan keagamaan dan pembangunan kepada masyarakat Katolik. Fungsinya adalah A. Fungsi informatif. Penyuluh agama menyampaikan pesan-pesan agama dan pembangunan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Fungsi edukatif. Penyuluh agama melakukan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif pada masyarakat agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Fungsi konsultatif. Penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat umum. Fungsi advokatif. Penyuluh agama memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat menggoyahkan keyakinan, mengganggu pelaksanaan ibadah, dan merusak akhlak dan tatanan moral masyarakat. Yang E. Fungsi administratif. Penyuluh agama memiliki tugas untuk merencanakan, melaporkan, dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukan. Nah, terkait dengan ini, maka penyuluh itu nanti sebelum bertugas tentunya harus membuat program tahunan. Maka nantinya tentunya perlu pendampingan dari para romo paroki untuk mereka agar mereka bisa merencanakan pembinaan penyuluhan dengan baik. Pasal 4 kelompok sasaran dan kelompok binaan penyuluh agama Katolik non-PNS. Penyuluh agama Katolik non-PNS melaksanakan penyuluhan keagamaan dengan memperhatikan kelompok sasaran dan kelompok binaan. Penyuluh agama Katolik non-PNS wajib memilih satu atau lebih kelompok sasaran. Seperti tadi sudah saya sampaikan, kelompok sasaran itu bisa di sana masyarakat umum, masyarakat khusus, dan TIK tadi. Bisa satu atau lebih. Kalau satu berarti bisa pada masyarakat khusus. Kalau dua bisa pada masyarakat khusus dan masyarakat umum. 3. Penyuluh agama Katolik non-PNS wajib memiliki paling sedikit 2 kelompok binaan. Nah ini paling sedikit 2 kelompok binaan. Bisa lebih dari itu. Misalnya nanti satu orang penyuluh dia membina kelompok BIA dan juga BIR misalnya, atau mungkin dia membina kelompok UMK dan juga dia ikut dalam pembinaan di sana katekumen dewasa dan katekumen anak seperti itu. Ini jadi paling sedikit 2 kelompok binaan. Kemudian yang selanjutnya ketentuan penempatan per paroki. Nah ini juknis terkait dengan rekrutmen yang kemarin. Yang nomor 1 penempatan tenaga penyuluh umat. Untuk wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali, penempatan jumlah penyuluh dalam satu paroki paling banyak 2 orang. Satu paroki paling banyak 2 orang. Untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali, di luar itu termasuk berarti di Lampung, masuk di dalamnya, penempatan jumlah penyuluh dalam satu paroki paling banyak 5 orang. Nah, di Lampung ya karena memang kemarin itu kita ada formasi 70, sementara hanya terisi 56, sehingga di sana karena yang mendaftar, yang memenuhi persyaratan juga hanya seperti itu, tidak sampai 70. Walaupun dalam hal ini ada
paroki yang tentunya lebih dari 5, maka itu juga menjadi pertimbangan yang lintas kota kabupaten, dalam artian begini, seperti paroki Hati Kudus Yesus Metro, itu paroki metro tetapi wilayah binaannya juga di sana ada Lampung Timur, ada Lampung Tengah. Nah, sehingga meski dari paroki metro yang ikut seleksi itu 7, dan karena dari hasil penilaian itu layak untuk diterima sehingga di metro 7. Walaupun nanti dalam proses pembayaran yang 3 orang itu dibayarkan dari Kanwil, yang 4 dibayarkan dari Kementerian Agama Kota Metro. Nanti penyelenggara Bimas Katolik Kota Metro, Bapak Bambang Irawan yang nanti membayarkan itu. Nah, ini terkait dengan kuota. Penempatan tenaga penyuluh di paroki tempat tugas mempertimbangkan kondisi karakteristik wilayah. Itu terkait dengan penempatan per paroki. Oleh karena itu, waktu rekrutmen kami tidak menjatah dari paroki ini sekian, unit pastoral ini sekian, tidak, karena kami melihat bahwa dari Juknis itu kualifikasi pendidikannya tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya kualifikasi pendidikan bisa SLTA, tetapi di Juknis untuk tahun 2022 sampai 2024 minimal D3, sehingga kami tidak membagi, menjatah per paroki sekian-sekian, melihat SDM-nya perlu kita pertimbangkan. Kemudian standar kompetensi. Standar kompetensi untuk penyuluh agama Katolik non-PNS itu meliputi kompetensi ilmu keagamaan, memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kitab suci, memahami dasar-dasar ajaran gereja Katolik, memahami dengan baik doa-doa pokok agama Katolik, dan mampu memimpin ibadat sesuai tata cara liturgi Katolik. Yang 2, kompetensi komunikasi, mampu menyampaikan ceramah atau khotbah sesuai konteks, mampu memberikan konsultasi agama Katolik, dan mampu menyampaikan penyuluhan sesuai situasi subjek dan kelompok binaan. Kompetensi sosial kultural meliputi cakap dalam masyarakat, aktif dalam kegiatan keagamaan Katolik dan atau kemasyarakatan, berakhlak baik, dan memiliki komitmen dan wawasan kebangsaan yang memadai. 4, kompetensi moral meliputi memiliki hubungan baik dengan gereja dan masyarakat, dan tidak mempunyai masalah hukum dan cacat moral. Ini juga yang menjadi materi-materi kami kemarin di dalam menguji wawancara kompetensi dari calon penyuluh agama Katolik non-PNS. Kami untuk merencanakan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kompetensi ini, waktu itu kami mengajak Romo Anjar untuk bersama-sama membuat pertanyaan-pertanyaan untuk uji kompetensi para penyuluh yang sudah kami lakukan dan sudah kami laksanakan seleksinya, dan dari hasil seleksi itu memang 56 orang layak untuk diangkat menjadi penyuluh agama Katolik non-PNS untuk periode 2022-2024. Kemudian pemberhentian dan pengangkatan kembali. Penyuluh agama Katolik non-PNS diberhentikan dari penugasannya sebagai penyuluh agama Katolik apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, diketahui terbukti melakukan perbuatan tercela dan terlibat tindakan melawan hukum. Hasil evaluasi penilaian kinerja tahunan. Jadi setiap setahun sekali di akhir tahun ada evaluasi. Itu juga menentukan, dan evaluasi juga sekali lagi nanti minta tertulis dari Romo, sehingga kalau dari Romo paroki memberikan nilai jelek, pastinya nanti akan diberhentikan.
Pengisian penggantian antar waktu dapat diisi oleh calon penyuluh agama Katolik non-PNS yang telah mengikuti seleksi tahun berjalan sesuai ranking. Kita karena pesertanya kurang sehingga kita pergantian untuk antar waktu tidak melaksanakan poin ini. Tentunya untuk pergantian antar waktu itu nanti kita akan menyeleksi calonnya, begitu. Atas kekosongan SDM yang telah terseleksi pada perekrutan awal dilakukan pengangkatan melalui seleksi ulang. Nah, ini nanti yang akan kita laksanakan tatkala penyuluh yang gagal melaksanakan tugasnya. Pemberhentian dan dilakukan evaluasi. Pasal 13. Evaluasi penilaian kinerja. Penilaian kinerja penyuluh agama Katolik non-PNS wajib dilakukan setiap akhir tahun dengan membentuk tim evaluasi Kementerian Agama Kabupaten Kota. Nah, ini nanti kita yang ada penyelenggara Bimas Katolik di kabupaten atau di kota, ini nanti mereka lah yang jadi timnya. Penilaian kinerja meliputi penyampaian laporan dalam aplikasi SIP 2K, Sistem Informasi Pelaporan Penyuluh Agama Katolik, tepat waktu dan diunggah secara lengkap. Jadi para romo dan teman-teman penyelenggara yang saya hormati, untuk laporan 10 tahun depan itu memakai aplikasi, sehingga mereka harus rajin habis pembinaan kemudian mengupload yang dia lakukan itu. Maka untuk pembayarannya juga berdasarkan dari bagaimana mereka membuat laporan. Sehingga kalau dalam 1 bulan itu mereka tidak membuat laporan, kita juga tidak akan membayarkannya. Maka ini nanti akan menjadi penegasan kami bagi mereka kalau nanti dikumpulkan bahwa laporan itu nanti pakai aplikasi. Kreativitas dan inovasi dalam tugas penyuluhan ini juga yang dinilai. Komunikasi dan relasi dengan pihak gereja, dengan romo, dengan juga umat, dengan pengurus gereja di sana, dengan yang dibina. Komunikasi dan relasi dengan pihak pemerintah, dan perilaku dan perbuatan selama tahun berjalan. 3. Pelaksana evaluasi adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi atau kabupaten kota sesuai situasi dan kondisi setempat. Nah, ini saya beri penegasan hitam karena ini sangat penting. Tim evaluasi meminta penilaian kinerja penyuluh agama Katolik non-PNS secara tertulis kepada pastor paroki sebagai bahan evaluasi lebih lanjut. 5. Tim evaluasi terdiri dari pejabat Bimas Katolik dan penyuluh agama Katolik PNS atau pejabat yang ditunjuk pada wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kabupaten Kota dengan susunan ada ketuanya, sekretaris, dan anggota. Tugas tim adalah melakukan penilaian dan evaluasi kinerja bagi penyuluh agama Katolik non-PNS. Ada formatnya yang ini untuk kami yang di Kanwil, karena kami juga membayarkannya juga dari Kanwil nanti. Tim evaluasi menyampaikan hasil evaluasi kinerja penyuluh agama Katolik non-PNS kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi atau Kabupaten Kota untuk mendapat penetapan. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kabupaten Kota mengeluarkan kembali keputusan penetapan penyuluh agama Katolik non-PNS pada tahun berikutnya. Nah, ini para romo dan teman-teman yang kami sampaikan. Tentunya beberapa hal juga kami sampaikan bahwasanya terkait dengan juknis untuk rekrutmen penyuluh agama Katolik non-PNS yang dalam hal standar pendidikan itu D3 minimal. Nah, itu sebelum kami
menyebarkan info ke daerah, itu kami konsultasi juga dengan pusat. Kalau boleh kami minta pertimbangan, karena di tahun yang lalu yang sekarang berjalan, penyuluh agama kita non-PNS yang ijazahnya itu D3 ke atas itu hanya ada 30 orang. Dan penyuluhnya 60, yang 5 mundurkan diri. Maka waktu itu kami konsultasi dengan pusat karena rata-rata yang aktif di paroki itu mereka yang ijazahnya SLTA. Oleh karena itu kami konsultasi minta untuk dispensasi, tetapi ditanggapi bahwa sekarang berjalan dulu Pak Pembimas, untuk dispensasi nanti berikutnya kita lihat setelah berjalan. Lalu setelah kita jalan, ternyata yang memenuhi syarat hanya 56. Setelah itu kami langsung surat ke Dirjen untuk sekali lagi minta dispensasi untuk perekrutan tahap kedua dengan ijazah boleh D3 ke bawah begitu. Langsung hari itu juga kita bahwa dispensasi tidak diberikan. Jadi para romo kami sudah berupaya juga karena melihat kesulitan-kesulitan, melihat kondisi yang ada di daerah, di masing-masing paroki atau unit pastoral, kami juga melihat itu. Namun apa daya, permohonan kami tidak dikabulkan sehingga kuota 70 itu hanya terisi 56. Yang lainnya nanti tentunya akan diisi oleh yang lain. Karena beberapa provinsi juga masih membutuhkan kuota. Seperti DKI itu hanya diberi kuota 30. Kita diberi 70, mereka hanya diberi 30. Padahal paroki mereka ada 46. Seperti itu waktu itu dibilang begitu, sehingga ya tidak cukup. Nah, ini sekedar informasi terkait juknis yang ada untuk tahun ini. Kemudian para romo, setelah kami mencoba kemarin seleksi melalui wawancara, ternyata memang ijazah mereka dari umum banyak sekali. Dan dari pengalaman terkait dengan kitab suci, ajaran gereja juga ada beberapa yang dalam hal itu masih lemah. Maka kami mohon dengan sangat kiranya nanti para romo juga kami untuk kita mendampingi mereka. Kalau mereka kita dampingi, kita beri masukan, kita temani, mudah-mudahan mereka nanti walaupun dari standar pendidikan tidak standar pendidikan agama, mudah-mudahan melalui kesabaran kita mereka akan terlibat di dalam pendampingan di paroki atau di unit pastoral, di paroki unit pastoral Panjenengan nanti. Ini harapan kami. Kemudian akan kami tayangkan terkait kelompok binaan. Karena waktu itu begini, kami setelah melihat ada satu stasi itu yang ikut seleksi 3 orang. Dan memang dari hasil seleksi nilainya lebih dari 7. Maka kami menghubungi pastor parokinya langsung waktu itu. Seperti yang kami lakukan, saya menghubungi Romo Teden di Murnijaya, saya menghubungi Romo Frit di Kota Gajah, karena waktu itu di mana stasi apa itu namanya? Ada salah satu stasi apa, Romo? Sri Kencono. Iya. Ya, Sri Kencono. Itu ada 3. Kemudian lebih-lebih di Jogja baru itu ada 3 atau apa yang satu stasi, sehingga perlu koordinasi membicarakan terkait kelompok binaan itu. Sekarang akan saya tayangkan kelompok binaan.
Yang mana ya? Daftar kelompok sasaran dan kelompok binaan penyuluh agama Katolik non PNS yang ada dalam aplikasi SIP2CAT. Sehingga ada 3 kelompok, yakni kelompok masyarakat umum ya. Itu ada masyarakat industri, masyarakat pasar, asrama dan sebagainya ya. Tetapi kita lebih cenderung banyak yang di kelompok 2 kelompok ini masyarakat khusus ya. Nanti ini akan kami share di grup kita sehingga Romo bisa melihat nanti di sana untuk mengisi surat tugas yang nanti akan kami sampaikan juga. Nah, di sini. Kemudian 3 berbasis teknologi informasi ini hampir tidak ada ya, hampir tidak ada. Nanti kebanyakan kita pada nomor 2 ini, kelompok masyarakat khusus. Namun kalau nanti ada penyuluh yang Romo tugaskan di maksudnya dia membimbing seluruh stasi, artinya satu stasi, bukan seluruh stasi, satu stasi tetapi tidak spesifik OMK-nya, terus BIR itu bisa di kelompok masyarakat umum, ya, bisa di kelompok masyarakat umum. Nah, ini terkait kelompok yang telah dibuat oleh Dirjen yang nanti akan tentunya diisi juga oleh penyuluh agama non PNS seperti ini nanti yang akan mereka klik itu kelompok-kelompok binaan itu seperti ini. Kemudian yang selanjutnya terkait surat tugas yang nanti kami minta para Romo membuat surat tugas untuk penyuluh yang akan melaksanakan tugas di tahun depan. Tetapi surat tugas itu bisa dibuat mulai bulan depan karena tentunya mereka nanti perlu untuk diajak berembuk terkait dengan program tahunan. Ya, 1 September Medan ya. Ini kemudian ini. Hilangin dulu ya Mas Hiro ya. Nggak langsung ini nggak ya? Langsung bisa. Oh ini yang dia. Oh ini ya. Udah ini betul. Oh bukan. Yang ini ya. Oh lurusnya ini tadi ini. Terus? Belum Oh, belum ya. Ini. Nah, udah. Ya. Baik, maaf Romo. Terkait dengan surat tugas nanti yang paroki Unit Pastoral yang tahun depan ada umatnya yang lulus untuk menjadi penyuluh agama Katolik non PNS, mohon dibuatkan surat tugas. Contohnya seperti ini. Ada kop surat ya dari paroki. Kemudian surat tugas nomor ini dari paroki juga. Pastor paroki atau kepala unit pastoral menimbang. Nah, ini sudah kami buatkan contoh ya. Buatkan contoh ini. Wilayah unit pastoral titik-titik. Nah, sudah buatkan contoh, nanti para Romo minta untuk membuatkan ini seperti ini, memberi tugas kepada saudara untuk melaksanakan tugas. Nah, ini ada di lampirannya. Lampirannya ini. Nomor nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, tempat tugas, wilayah sasaran. Nah, wilayah sasaran seperti tadi saya jelaskan. Di sini wilayahnya itu kota atau kabupaten. Nah, kita kebanyakan kabupaten, yang kota hanya 3 yang di Bandar Lampung sama di Metro. Kelompok sasarannya itu tadi, kelompok masyarakat khusus kebanyakan nanti. Ada juga beberapa kelompok masyarakat umum, ya bisa jadi seperti itu. Kelompok binaannya itu tadi minta nanti Romo minimal kelompok binaan itu minimal 2 kelompok binaan.
seperti belangko yang pertama tadi. Yang nanti tentunya ini semua akan kami share juga di grup, ya. Terus pastor paroki atau kepala unit pastoral. Nah ini. Kemudian juga sudah dibuatkan contoh untuk paroki Hati Kudus Yesus Metro, ya. Ini Romo Chris, selamat datang di Provinsi Lampung dan selamat bertugas di paroki Hati Kudus Yesus Metro. Ini diberikan contoh oleh Bu Endang, ini Bu Endang yang memberikan contoh. Surat tugas seperti tadi ya. Pastor paroki Hati Kudus Yesus Metro menimbang, nah dan lain sebagainya. Memberi tugas. Nah, ini sudah diisi Eri Martana. Nah, ini contoh sudah dibuatkan. Misalnya di situ masyarakat umumnya dia kelompok binaannya umat di stasi, ya. Di seluruh stasi itu, maksudnya satu stasi, bukan semua stasi di paroki, bukan satu stasi, ya, seperti itu. Ini diberi contoh. Masyarakat khusus, Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM). Di situ katekumen orang dewasa. Nah, dia juga sudah punya 2 kelompok binaan. Nah, ini minimal 2. Diberi 3 juga lebih bagus, ya. Minimal 2. Karena kemarin ketika kita diperiksa oleh BPK, itu beberapa penyuluh hanya mencantumkan 1 kelompok binaan, padahal dia di lapangan membina lebih dari 1 kelompok, sehingga diminta untuk buat surat keterangan oleh pastor paroki bahwa dia juga membina kelompok yang lain begitu, kelompok tertentu begitu. Ini sekali lagi nanti minta seperti itu. Ini diberi contoh ada 3 yang masyarakat umum, masyarakat khusus, masyarakat umum, masyarakat khusus juga ini. Ini yang tinggalnya di stasi Simbarwaringin, ya. Kalau tadi memang tinggalnya di stasi Hati Kudus Yesus Metro yang pertama, yang kedua Simbarwaringin. Masyarakat Katolik pedesaan, umat di stasi. Ini contoh perkumpulan doa, ya, perkumpulan doa. Di sana ternyata di kelompok tadi bunyinya di situ perkumpulan doa, sehingga kalau ada di situ mungkin devosional karismatik atau kerahiman ilahi, nah itu masuk di sini. Natalia Hendriani, nah ini juga sudah diberi contoh, ya. Kemudian juga kemarin Bu Endang buat contoh untuk Sukoharjo, ya, Sukoharjo. Untuk Sukoharjo Romo, Horas Romo. Sukoharjo ini juga diberi oleh Mbak Endang contoh Martinus Dwi Handoko. Nah, seperti itu. Wilayah sasarannya kabupaten-kabupaten, nggak ada yang kota. Di sana kan masuk kabupaten. Kelompok sasarannya ada masyarakat umum, masyarakat khusus. Ya, ini para romo, teman-teman penyelenggara yang terkasih, yang kami sampaikan. Tentunya sekali lagi kami minta surat tugas ini nanti, kemudian nanti nama-nama siapa yang nyuluh di paroki panjenengan, di unit pastoral nanti juga akan kami share di grup, ya, sehingga para romo bisa dari situ melihat, oh ini Pringsewu, ya, Romo Pratomo, ya, Pringsewu 3 orang, ya, seperti itu, ya. Ini sehingga nanti koordinasi seluruh penyuluh agama Katolik non PNS seperti di Metro itu, walaupun ada yang dari Ngustirahayu, ya, ada dari Lampung Tengah, koordinasinya tetap dengan pastor paroki Metro, ya, koordinasinya tetap dengan pastor paroki Metro, bukan dengan penyelenggara Katolik di Lampung Tengah, ya, bukan dengan Pak Tumang pastor paroki Metro, ya, karena umat yang dilayani adalah umat di wilayah kegembalaan Romo paroki Metro. Ini saya kira demikian para romo, para teman-teman penyelenggara yang bisa kami sampaikan. Sudah 46 menit, barangkali ada
yang ingin ditanyakan, silahkan kami beri waktu. Betapa indahnya kehadiran